guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Bagi yang minta rekomendasi film, itu nanti ya abis ini, soalnya lagi mood review nih. Kali ini Sakahayang akan mereview sebuah film Jepang yang rilis di tahun 2019. Film ini berjudul The Flowers of Evil. Dalam bahasa Jepangnya yaitu Aku no Hana. Film ini diangkat dari manga dan juga anime dengan judul yang sama. Diperankan oleh Kentaro Ito sebagai Kasuga, Tina Tamashiro sebagai Nakamura, dan Shiroi Akita sebagai Saeki. Film ini bergenre drama. Namun setelah ditonton, kok dramanya itu dark gitu ya? Kayak percintaan seorang psikopat. Penasaran? Mari kita review sama-sama. Film ini diawali dengan seorang pelajar SMA bernama Kasuga. Ia adalah seorang lelaki pemurung dan merasa bahwa hidupnya sudah mati di hari itu. Di hari di mana ia kehilangan segalanya. Entah apa yang ada di pikiran Kasuga, sampai baru duduk di bangku SMA saja, ia sudah merasa kehilangan segalanya. Singkat cerita, ketika ia sedang berjalan, tak sengaja ia menendang minuman seorang preman. Dan ia pun langsung dipukuli. Kejadian itu semakin membuat dirinya merasa bahwa memang orang lain selain dirinya adalah orang-orang kotor dan busuk. Lantas ia memandang ke langit dan di matanya ia melihat bunga dengan mata. Dan film The Flowers of Evil pun dimulai. Film ini menceritakan Kasuga ketika ia masih duduk di bangku SMP. Ketika itu ia adalah salah satu murid pintar di kelasnya. Namun ada yang lebih pintar dan selalu juara kelas, yaitu seorang siswi cantik bernama Saeki. Ia adalah wanita idaman Kasuga. Ia sering memikirkan Saeki dan berhayal hal-hal liar kepada Saeki. Lantas ada satu orang lagi, seorang murid yang pemurung bernama Nakamura. Sifatnya yang selalu sinis dan seperti menghindari kontak dengan orang lain. Ia pun tidak pernah respect dengan siapapun. Dan jelas, ia tidak pernah mempunyai teman. Jika ia dipanggil gurunya ke depan kelas, ia dimarahi karena lembar jawabannya tidak ia isi satupun. Namun Nakamura justru malah menghina guru itu dengan sebutan serangga busuk. Sampai-sampai ia akan ditampar oleh gurunya karena ia berkata tidak sopan. Namun tangan gurunya berhenti setelah melihat tatapan Nakamura yang sangat tajam dan dingin. Di sini kita mulai bertanya-tanya, sebenarnya Nakamura ini siapa? Dan kenapa ia sampai berlaku seperti itu kepada orang lain? Bahkan kepada gurunya sendiri. Singkat cerita, ketika Kasuga dan teman sekelasnya praktik olahraga di lapangan, ia sering memperhatikan tubuh Saeki. Ia terus merhayal tentang Saeki. Dan Nakamura dengan sikap sinisnya, bukannya ia ikut berolahraga, ia malah sibuk menendang-nendang peralatan olahraga. Sungguh aneh kan? Singkat cerita, mereka semua pulang. Kasuga yang pulang bersama kedua temannya terus membicarakan Saeki, si gadis populer di kelasnya itu. Berbicara jorok sudah menjadi santapan sehari-hari mereka. Lantas Kasuga yang lupa karena bukunya ketinggalan di sekolah, ia pun kembali ke kelasnya dan mengambil bukunya yang ketinggalan. Ya, buku dengan judul Aku no Hana yang selalu ia baca. Namun tak sengaja ia menjatuhkan barang yang berada di tempat penyimpanan kelasnya. Dan ternyata yang jatuh itu adalah baju olahraga milik Saeki. Dan tentu saja kejadian ini membuat jiwa mesum Kasuga mulai bergetar. Ia pun menciumi celana milik Saeki dan pikirannya yang sudah sangat liar. Namun ia merasa bahwa ada seseorang selain dirinya di tempat itu. Lantas ia pun pulang dengan membawa seragam olahraga milik Saeki. Mungkin lumayan untuk bacol Kasuga. Di rumahnya, ia sampai membayangkan dengan terus memperhatikan baju olahraga milik Saeki. Singkat cerita, di keesokan harinya, Saeki melapor karena baju olahraganya hilang. Dan kelas pun menjadi ribut karena mereka mengira ada lelaki mesum yang ganas. Sampai-sampai ia mencuri baju olahraga Saeki. Kasuga pun terdiam dan sedikit merasa bersalah dan juga takut. Ketika ia pulang sekolah, ia dicegat oleh Nakamura. Ia ingin diantar ke sisi seberang gunung, namun Nakamura dengan agresif duduk dan memeluk Kasuga. Kasuga yang tidak mau mengantar Nakamura bersikeras ingin pulang, namun Nakamura memberitahu Kasuga bahwasanya ia melihat dan mencuri baju olahraga milik Saeki. Kasuga pun panik dan lari sampai ia terjatuh, dan Nakamura mengancamnya, dan juga menginginkan sebuah perjanjian gila dengan Kasuga. Kasuga yang tidak ingin aibnya terbongkar lantas menyetujui saja perjanjian dengan Nakamura, seorang gadis yang menurut gua lebih cantik dari Saeki ya. Perjanjian apa itu? Nanti kita akan tahu sendiri. Keesokan harinya, Kasuga yang sudah menyetujui kesepakatan disuruh untuk menggoda Saeki. Namun Kasuga malah mengajak Saeki berkencan.
ke sebuah toko buku. Saiki pun iya-iya saja, dan itu membuat Nakamura marah pada Kasuga. Bukan ia menjahili Saiki dengan kemesumannya, ia malah mengajak Saiki jalan-jalan ala-ala anak bucin yang sedang PDKT. Lantas Nakamura memaksa Kasuga untuk memakai baju olahraga milik Saiki, dan jangan pernah dilepas-lepas. Kalau tidak, perjanjian akan batal dan semua orang akan tahu aib dari Kasuga. Kasuga yang terlanjur mengajak Saiki jalan, ia disuruh Nakamura untuk mencium Saiki dan mengajaknya tidur. Namun hal itu juga tidak Kasuga lakukan. Ia malah jadian dengan Saiki. Tiba-tiba Nakamura yang sedang memperhatikan dari kejauhan datang dan menyiram baju Kasuga. Kejadian itu membuat baju dalam Kasuga, maksudnya baju olahraga Saiki yang dipakai Kasuga kelihatan, dan ia pun lari panik. Namun Nakamura mencegahnya dan bertanya kenapa ia melakukan kesalahan yang sama. Kasuga sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mesum dan tidak tega kepada Saiki. Ia tidak ingin merusak Saiki yang benar-benar tulus. Nakamura pun menyanggah itu semua dan menyuruh Kasuga untuk mengakui jati dirinya yang sesungguhnya, yaitu seseorang yang kotor dan mesum yang sering berhayal jorok tentang Saiki. Nakamura ingin Kasuga untuk mengeluarkan sifat aslinya dan jangan pernah munafik dengan apa yang ia lakukan. Nakamura pun memberi kesempatan ke Pali dengan syarat ia harus menyetubuhi Saiki bagaimanapun caranya dan jangan munafik. Namun lagi-lagi Kasuga tidak mampu dan menyerah. Ia pun memohon kepada Nakamura untuk memberitahukannya saja hanya kepada Saiki bahwa ia adalah seseorang yang kotor dan telah mencuri baju olahraga Saiki. Kemudian ia diajak Nakamura ke sekolah pada tengah malam dan ia meminta Kasuga untuk menuliskan semua kemesumannya dan apa saja yang ia pikirkan di papan bor. Karena Nakamura mengira Kasuga adalah laki-laki mesum yang tidak punya harga diri, dengan memintanya memberitahukan hanya kepada Saiki. Nakamura ingin jika Kasuga mengakui kesalahannya, ia pun harus memberitahukannya kepada seluruh murid kelasnya juga. Dan tentu Kasuga tidak mau, dan di sana terjadi sedikit drama di mana Nakamura mulai menyerah terhadap Kasuga dan mengakhiri perjanjiannya. Namun entah mengapa Kasuga merasa tidak ingin ditinggalkan oleh Nakamura, dan ia pun menulisnya di papan tulis, dan malahan semua kelas ia coret-coret dengan pengakuannya. Dan Kasuga pun sudah tidak peduli dengan esok hari, asalkan Nakamura tidak meninggalkannya. Gua kira benih-benih cinta antara Kasuga dan Nakamura mulai terjadi di sini. Dan keesokan harinya ketika Kasuga berpikir ia akan dihukum, ternyata tanpa dikira Nakamura telah menghapus nama Kasuga di coretan kelas. Dan mereka semakin akrab bersama. Ia pun mengajak Nakamura untuk pergi ke sisi seberang gunung, namun ia diikuti oleh Saiki dan di sana terjadi drama yang memilukan, di mana singkatnya Kasuga adalah seorang yang kosong dan tidak tahu harus berbuat apa antara memilih Saiki atau Nakamura. Namun alhasil dua-duanya menjauhi Kasuga. Hari demi hari dilewati Kasuga dengan hampa. Singkat cerita, ia memberanikan diri mengunjungi rumah Nakamura dan ia berbicara dengan keluarganya. Dan di sini kita tahu bahwa Nakamura tidak mempunyai teman satupun, dan juga ibunya telah meninggal ketika umur 5 tahun. Kemudian Kasuga mulai merasakan ternyata ada seseorang yang lebih hampa daripada dirinya. Dan ia mengikrarkan diri dan janji kepada Nakamura bahwasanya ia akan mengikuti kemanapun Nakamura pergi, meski harus meninggalkan segalanya. Sedih banget kisah percintaan dua maniak ini. Singkat cerita, hari-hari mereka jalani dengan kegilaan-kegilaan yang mereka lakukan, seperti mencuri celana dalam dan lain-lain. Bahkan mereka membuat rumah-rumahan dari kardus di mana mereka bisa berduaan dan bercanda tawa di sana. Kali ini Kasuga mulai merasakan bahwa sisi seberang di dalam dirinya ada pada Nakamura. Dan ia menganggap Nakamura adalah orang yang paling bisa membuat hidupnya terasa indah. Sampai pada suatu ketika, Saiki membuntuti Kasuga ke rumah-rumahan kardus. Dan di sana, Saiki ingin memberikan kehormatannya kepada Kasuga. Namun ajaibnya, Kasuga menolak wanita yang dulu ia sangat idamkan. Dan memilih seorang Nakamura, seorang gadis pendiam dan aneh, namun kawaii sih. Di tengah kekecewaan, Saiki membakar rumah-rumahan Kasuga dan terjadi perebutan seorang Kasuga di sana. Tentu Kasuga memilih Nakamura dan membuat Saiki hancur berkemping-kemping. Jelas saja ya, cewek yang udah rela mau nyerahin kehormatannya tetap aja ditolak. Sakit gak tuh? Kemudian Nakamura dan Kasuga mengikat janji bahwasanya di festival musim panas mereka
mereka akan meninggalkan semuanya, semua orang yang mereka anggap tidak mengerti akan kehidupan mereka, dan mereka memutuskan untuk membakar diri bersama-sama di atas menara festival. Namun Nakamura mendorong Kasuga supaya Kasuga tidak ikut mati bersama, dan Nakamura memilih untuk mati sendiri. Namun untung saja berhasil digagalkan ayahnya sehingga Nakamura tidak jadi mati. Mereka berdua selamat. Namun keluarga Kasuga memilih untuk pindah rumah dan meninggalkan segalanya di sana, dan juga meninggalkan Nakamura untuk selamanya. Nah, ini sebabnya mengapa Kasuga merasa sangat kehilangan dan selalu menjadi lelaki pemurung. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, ini udah mulai ending ya, sabar oke? Kasuga mulai bertemu dengan seorang wanita penulis, dan mereka pun menjadi dekat. Namun sifat Kasuga yang pemurung membuat wanita ini penasaran dan ingin mengenal lebih siapa sebenarnya Kasuga itu. Dan Kasuga pun menceritakan pengalaman hidupnya dan juga sosok Nakamura yang selalu ada di pikirannya. Sebenarnya Kasuga ingin sekali move on, namun ia terus dihantui rasa bersalah dan rasa kasihan yang mendalam terhadap Nakamura. Kemudian mereka akan mengikat janji hidup bersama, asalkan Kasuga ingin bertemu dengan Nakamura untuk yang terakhir kalinya. Dan mereka pun pergi ke tempat di mana semuanya bermula. Di sebuah kedai mereka bertemu. Nakamura kini menjadi sosok pelayan kedai, dan sikapnya pun sudah jauh berbeda dengan yang dulu, meskipun aura kelam masih terlihat di wajah Nakamura. Kemudian Kasuga mengajak berbicara Nakamura bertiga bersama pacarnya, dan di sana bereslah sudah segala keresahan hati Kasuga dengan bisa kembali melihat Nakamura yang sudah mulai bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Layaknya matahari terbit dan terbenam, kehidupan harus pula berubah. Gua sendiri terharu parah di sini, dan hati gua pengen Kasuga balikan lagi sama Nakamura. Namun Nakamura menyuruh Kasuga untuk menjalani hidup dengan baik dan melupakannya. Ia baik-baik saja di sana, dan Nakamura pun ingin Kasuga baik-baik juga. Kemudian mereka pun berpisah. Kasuga yang kini sudah terlepas dari rasa bersalahnya, kini mampu menjalani hidup yang lebih berarti, karena ia tahu Nakamura akan baik-baik saja.